Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ahya Zusyanti dari kelas 1D dengan nomor induk mahasiswa 311-19168. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah statistika mengenai uji beda rata grup perlakuan uji kontras menggunakan metode ortogonal polinomial. Nah, untuk contoh kasusnya, jadi ada di dalam layar ya. Nah, untuk angka-angka di sini itu sudah terdapat dalam contoh kasusnya. Nah, untuk TK di sini adalah merupakan jumlah dari kelompok 1 ini semuanya dijumlahkan. Nah, untuk TP ini merupakan jumlah dari angka-angka ini, nanti hasilnya ini. Nah, untuk YP ini merupakan rata-rata dari total dibagi dengan jumlah kelompok. Nah, jumlah kelompoknya ada 4. Nah, untuk selanjutnya ada prosedur MOP. Yang pertama adalah dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7. Nah, nanti disediakan lampiran 7-nya. Nah, untuk koefisien ortogonal polinomial C untuk T 6 perlakuan. Nah, nilai semuanya ini. Nah, ada yang min 5, min 3 itu didapatkan dari lampiran 7 ya. Nah, lampiran 7-nya ini karena T-nya ada 6, jadi kita menggunakan data yang ini ya. Nah, ini. Nah, koefisien polinomial ortogonalnya ada 6. Nah, setelah itu untuk TC1 kuadrat ini didapatkan dari hasil masing-masing populasi pupuk pada rentang T1 sampai T6 dikuadratkan, jadi min 5 dikuadratkan tambah min 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah plus 1 kuadrat tambah plus 3 kuadrat tambah plus 5 kuadrat sama dengan 70. Untuk selanjutnya seperti itu. Untuk TP1 ini merupakan jumlah dari populasi pupuk. Nah, untuk T1 kan jumlahnya 20,496. Nah, ini merupakan jumlahnya. Nah, semuanya itu merupakan jumlah dari sini. Nah, untuk perhitungan JK ini perhitungannya adalah JKL apabila JK linier TL kuadrat per R kali T C1 kuadrat. Nah, jadi untuk JK linearnya adalah min 5 nya itu dari sini ya. Nah, ini min 5, T-nya itu min 5 dikali L-nya itu min 5 dikali T-nya itu adalah 20,496. Nah, 20,496 dikalikan terus nanti ditambah dengan selanjutnya min 3 dikali 20,281 ditambah min 1 kali 21,217 dan seterusnya. Ini merupakan JK linier ya. Nanti hasilnya yang atas dikuadratkan dibagi 4 kali 70. Nah, 4 ini didapatkan dari jumlah kelompoknya ada 4. Untuk 70-nya didapatkan dari perhitungan yang tadi ya, yang sudah dijelaskan. Nah, untuk JK selanjutnya perhitungannya sama seperti JK linier. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada F hitung. Nah, F hitung ini merupakan JKL apabila JK linier dibagi dengan KT galat. Nah, untuk semua jenis F hitung faktor pembaginya adalah KT galat atau KTG. Nah, JKL ini didapatkan dari perhitungan yang tadi ya, ini jumlahnya. Untuk JK yang lainnya ini merupakan jumlahnya. Nah, untuk seterusnya KTG itu didapatkan dari dikarenakan saya telah menghitung uji ANOVA. Nah, jadi saya bisa mendapatkan KTG-nya. Nah, KTG ini didapatkan dari JK galat dibagi dengan DB. Nah, kalau perhitungan KT ini merupakan hasil dari jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas dari masing-masing
variansi dari masing-masing pembedanya. Nah, dengan cara yang sama diperoleh F3, 1,2, F4, dan F5. Nah, ini merupakan jadi dari ini ya. Nah, F3, nah ini kan baru F1, ini F2. Nah, untuk selanjutnya pertemuannya sama gitu. Nah, ini untuk hasil-hasilnya. Lalu, jika nilai F dibandingkan dengan F 0,05, 1,15, 4,54, dan ini 8,68, maka hanya F1 yang lebih besar dari F 0,5. Nah, ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama linear yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan dengan linear nyata. Jadi didapatkan hasil bahwa si linear ini berpengaruh terhadap produksi benihnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hitung jumlah kuadrat sisa atau residualnya. Nah, residualnya itu didapatkan dari JK3 ditambah JK4 tambah JK5. Nah, hasilnya adalah 363,891. Nah, untuk menghitung KT sisa, JK sisa dibagi F sisa. JK sisanya itu dari angka ini ya. Nah, untuk F sisanya itu dikarenakan ada 3 faktor, jadi dibagi dengan 3. Nah, sama dengan ini hasilnya untuk KT sisa. Nah, untuk F sisa, karena F sisa merupakan KT sisa dibagi dengan KTG, jadi angka ini dibagi dengan KTG-nya. Didapatkan hasil 1,10. Nah, ini tertera pada sini. Nah, untuk F itu ini merupakan rumus itu merupakan JK dibagi dengan KTG ya. Nah, untuk hasil totalnya itu 20 untuk derajat bebas 20, hasil totalnya 23, dan jumlah kuadratnya ini didapatkan dari uji ANOVA. Saya memasukkan data 24 data dari ini ya, dari contoh kasusnya ini dimasukkan semuanya 24 data dan didapatkan hasil bahwa derajat bebas totalnya 23 dan jumlah kuadrat totalnya itu adalah 4801,068. Nah, untuk kelompoknya, karena kelompoknya ada 3, ini merupakan hasil dari N dikurangi 1, A dikurangi 1. A nya itu adalah jumlah kelompoknya. Nah, kelompoknya ada 4 dikurangi 1 jadi 3. Untuk jumlah kuadratnya sudah tertera di uji ANOVA di Microsoft Excel. Nah, selanjutnya karena derajat bebasnya itu adalah 5, kan ada JK1, JK2, JK3, JK4, JK5. Jadi derajat bebasnya ada 5, dibagi menjadi JK linear ada 1, JK kuadratik ada 1, dan JK sisa ada 3. DB sisa ada 3. Nah, jadi didapatkan bahwa derajat bebas galat merupakan selisih dari derajat bebas total dikurangi derajat bebas kelompok dikurangi derajat bebas populasi benih. Nah, untuk jumlah kuadrat ini juga sama perhitungannya seperti derajat bebas. Jadi jumlah kuadrat galat didapatkan dari jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat kelompok dikurangi jumlah kuadrat populasi benih. Didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, KTG merupakan jumlah kuadrat galat dibagi dengan derajat bebas galat. Didapatkan seperti ini. Untuk semuanya F hitung itu merupakan JK masing-masing dibagi dengan KTG-nya. Dibagi dengan KTG-nya. Jadi ini jadi 0,074 dibagi dengan 110,558 didapatkan hasil 6,87. Untuk yang lainnya itu seperti itu. Nah, F tabel ini didapatkan dari tabel ini ya. Nah, tabel ini. Karena F tabelnya merupakan derajat bebasnya 15, dan derajat bebas perlakuannya ada 3, jadi didapatkan hasil yang ini. Nah, 3,29 atasnya untuk 5%-nya, dan untuk 1%-nya 5,42.
Nah, angkanya sama karena untuk selanjutnya itu sama seperti itu. Nah, untuk keterangannya bahwa yang ada tanda 1 itu merupakan nyata dan ada tanda 2 merupakan sangat nyata. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama yang kelompok dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel, maka didapat kesimpulan bahwa tolak H0. Tolak H0 artinya dipercaya bahwa perbedaan populasi benih dapat menghasilkan produksi padi yang mempengaruhi kurva linear sangat nyata. Kurva yang sangat nyata. Ini sangat nyata. Nah, untuk yang kedua, F hitung kurang dari F tabel. Jadi H0 diterima. Jadi tidak terdapat perbedaan. Untuk yang ketiga, F hitung lebih besar dari F tabel, tetapi hanya pada F tabel 5% saja. Untuk F tabel 1%, F tabel lebih besar dari F hitung. Jadi didapatkan kesimpulan bahwa H0 ditolak dengan dipercaya bahwa perbedaan populasi benih dapat menghasilkan produksi padi yang mempengaruhi kurva nyata, secara nyata. Untuk yang ketiga, karena kan F hitung kurang dari F tabel, jadi H0 diterima. Untuk yang terakhir, F hitung kurang dari F tabel, dapat kesimpulan bahwa H0 diterima. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.